semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini saya Triana Estira, mahasiswi D3 Farmasi akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada teman-teman remaja di Kelurahan Sawalebar. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS pada remaja di Kelurahan Sawalebar Baru. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan leaflet untuk teman-teman. Ini berisikan materi-materi tentang HIV/AIDS yang akan saya jelaskan. Diharapkan teman-teman bisa membaca, memahami. Sebelumnya di sini saya akan memberitahu teman-teman apa sih tupoksi saya memberikan penyuluhan kesehatan kepada teman-teman di sini. Tujuan penyuluhan ini selama mempelajari materi yang ada diharapkan remaja di Kelurahan Sawalebar memahami hal-hal yang terkait dengan HIV dan AIDS. Dan tujuan pembelajaran khusus di sini pertama pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian HIV, cara penularan HIV, cara pencegahan HIV, pentingnya tes HIV dan obat ARV, serta peran farmasis. Nah, itu pokok pembahasan yang akan saya bahas hari ini. Pertama, teman-teman udah tahu belum apa itu HIV/AIDS? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh, iya apa HIV/AIDS, Mbak? Yaitu merupakan virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh sehingga tubuh gagal melawan infeksi. Nah, betul sekali. HIV itu merupakan Human Immunodeficiency Virus. Itu virus penyebab penyakit AIDS. Teman-teman harus ketahui, HIV dan AIDS itu berbeda. HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. Nah, HIV ini virusnya menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh dan atau perlindungan tubuh. Virus HIV ini menyerang sel CD4 yang ada di tubuh kita. Makanya orang yang kena HIV itu sistem imunnya melemah. Sedangkan AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Penyakit AIDS itu bisa terjadi apabila seseorang telah menderita HIV selama kurang lebih 3-4 tahun. Jadi penyakit AIDS itu memang udah benar-benar orang yang udah lama kena virus HIV. Bagaimana sih HIV itu menular? Teman-teman ada yang tahu nggak salah satu penyebab HIV itu menular? Seks bebas. Ya, betul sekali. Melalui seks bebas, yaitu pertama melalui cairan tubuh. Di mana misalnya seseorang terjangkit virus HIV dan dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Nah, virus HIV ini menular melalui cairan tubuh seperti sperma dan cairan vagina. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan seks bebas. Karena kan kita tidak tahu seseorang itu menderita HIV atau tidak. Kedua, melalui darah. Pernah dengar gak sih teman-teman kalau ibu hamil bisa menularkan HIV/AIDS melalui anaknya? Pernah kan? Tapi tidak tahu kan teman-teman bagaimana sih ibu hamil itu menularkan HIV kepada anaknya? Nah, melalui darah. Contohnya, misalnya ibu hamil tersebut sudah melahirkan anak dan menyusui anaknya. Tetapi ada kalanya ibu hamil saat menyusui anaknya putihnya berdarah karena digigit oleh anaknya. Nah, itu penularan HIV melalui darah salah satu contohnya. Jadi makanya sebaiknya ibu hamil yang menderita HIV memberikan susu formula ke anaknya, nggak usah ASI langsung. Perilaku yang beresiko tertular HIV/AIDS yaitu hubungan seks tanpa kondom. Ini untuk hubungan seks tanpa kondom ini apabila orang tersebut beresiko HIV. Tapi kalau tidak beresiko HIV, tidak usah menggunakan kondom. Dan pergantian jarum suntik. Itulah makanya kita tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang karena penggunaan narkoba atau bahan sabu lainnya kan ada yang menggunakan jarum suntik. Nah, itu pasti jarum suntiknya berganti-gantian kan, tidak dipakai hanya satu kali. Nah, teman-teman ada yang pernah berpikir gak sih kalau HIV itu bakal menular jika kita satu tempat minum sama orang HIV? Ada yang pernah berpikir kayak gitu nggak? Pernah.
Tapi perciuman itu bisa menyebabkan resiko tertular HIV. Karena apa? Ada tahu nggak? Karena saat kan air liur tidak menyebabkan HIV. Jika orang yang darah bukan tergigit sih, lebih misalnya orang tersebut lagi gusinya berdarah. Nah, HIV kan tertular melalui darah salah satunya. Menggunakan peralatan makanan minum bersama itu tidak menyebabkan penularan HIV. Tinggal serumah maupun menggunakan jamban yang sama. Jadi teman-teman, kita jangan sampai mendiskriminasi orang yang terkena HIV atau disebut juga dengan ODA. Karena tidak semudah itu loh HIV itu menular. Nah, maka dari itu kita harus melakukan pencegahan penularan HIV dengan ABCDE. Ada yang udah tahu apa itu ABCDE? Belum? Pertama yaitu ada E. E itu merupakan absence untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Kedua ada be faithful, yaitu setia kepada pasangan. Maka dari itu teman-teman, selain efek agar kita tidak berselingkuh, ada efek HIV-nya juga. Jadi kita harus setia kepada pasangan kita. Untuk teman-teman yang suka selingkuh, lebih baik jangan dan dihilangkan dari sekarang penyakit selingkuhnya ya. C ada kondom. Kondom digunakan untuk orang yang beresiko terkena HIV saja. Dan D, don't drugs, yaitu tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Serta E, education. Seperti sekarang teman-teman harus banyak mengetahui bagaimana sih penularan HIV, bagaimana pencegahan HIV. Maka dari itu selalu kita belajar bagaimana pencegahan penularan HIV dengan ABCDE. Nah, pasti teman-teman nggak tahu kan apa sih ciri-ciri orang yang terkena HIV? Memang secara fisik tidak ada ciri-ciri khusus orang yang terkena HIV. Maka dari itu perlunya jika kalian merasa berisiko terkena HIV, sebaiknya mengetahui kita melakukan pengecekan HIV dengan melakukan pengecekan VCT, yaitu Voluntary Counseling and Testing. VCT di Bengkulu ini banyak terdapat di puskesmas dan pengecekan VCT itu pun gratis, tidak dipungut biaya. Nah, jika kalian teman-teman atau teman kalian merasakan ada resiko terkena HIV, lebih baik segera dilakukan pengecekan VCT. Nah, siapa sih orang yang harus dicek HIV-nya? Pertama, pernah melakukan hubungan seksual yang beresiko. Kedua, pernah berbagi jarum suntik yang tidak steril. Dan ketiga, pernah melakukan tato. Dan keempat, pernah menjalani transfusi darah. Maksudnya transfusi darah ini jika penggunaan jarum suntiknya yang digunakan berkali-kali, tidak ada satu kali. Nah, manfaat tes HIV yaitu memutuskan rantai penularan, mengetahui status kesehatan lebih dini dan memudahkan penanganan pada hasil positif atau reaktif. Nah, untuk teman-teman ada yang ada farmasi nggak di sini? Ada. Ada yang tahu nggak apa itu obat untuk terapi ODA orang dalam HIV/AIDS? Belum ada yang tahu kan? Nah, untuk orang yang terdampak HIV/AIDS itu ada obat ART dan ARV. ART sendiri yaitu antiretroviral terapi, yaitu terapi dengan menggunakan ARV, sedangkan obatnya disebut dengan ARV, antiretroviral. Kalian pasti sudah tahu kalau sebenarnya HIV itu tidak bisa disembuhkan. Namun obat ini berguna untuk menekan perkembangan virus HIV di dalam tubuh manusia. Memang benar-benar HIV itu tidak ada obat untuk menyembuhkannya, hanya saja obat untuk menurunkan virus HIV yang ada di tubuh. Obatnya itu yaitu ARV, dan contoh obat ARV yaitu lamivudin dan zidovudin. Udah tahu teman-teman farmasi semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya tujuan dari ARV yaitu menghentikan progresivitas virus HIV dengan menekan viral load. Viral load itu jumlah virus dalam darah. Kedua, memulihkan sistem imun dan mengurangi terjadinya infeksi oportunistik. Ketiga, memperbaiki kualitas hidup. Dan keempat, menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh.
Maka dari itu teman-teman, orang yang udah terkena HIV, dia bakal minum obat ARV terus-menerus tanpa putus. Karena jika mereka tidak meminum obat ARV, maka virus HIV itu akan berkembang terus di dalam tubuhnya. Karena itu lebih baik kita mencegah terjadinya penularan virus HIV. Nah, di sini untuk teman-teman yang anak farmasi, tahu nggak peran farmasi dalam penata laksanaan HIV/AIDS? Peran farmasi itu pertama, pada pelayanan farmasi di apotek, maka farmasi mempunyai peran mendeteksi dini kemungkinan pasien yang mengidap HIV dan merujuknya pada pelayanan VCT. Sebagai anak farmasi, kita harus mendeteksi secara dini. Jika misalnya di apotek ada bapak-bapak yang terasa terinfeksi virus HIV, lebih baik kita berikan konseling untuk VCT. Kedua, pada pelayanan farmasi di rumah sakit yang merupakan RS rujukan pasien HIV, maka farmasi mempunyai peran di antaranya. Jika kita bekerja di rumah sakit, kita memiliki peran pertama, melakukan pengkajian resep pasien ODA. Kedua, menjamin ketersediaan ARV. Jangan sampai HRV tersebut tidak mempunyai stok. Karena benar-benar untuk orang yang terkena HIV harus meminum obat ARV tersebut secara rutin. Ketiga, melakukan praktek farmasi klinik. Dan keempat, selalu melakukan konseling untuk yang menderita HIV. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai HIV/AIDS. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai HIV? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan namanya ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Aswana Indonesia Putri. Saya izin bertanya. Jadi orang yang terkena HIV itu apabila dia sudah menikah, dia tidak mempunyai potensi untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ya Mbak. Iya. Di sini saya akan bertanya, mengapa penyakit HIV itu mudah tertular pada anak remaja? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rani ya. Apa tadi Mbak pertanyaannya? Orang yang tertular HIV yang sudah menikah berarti tidak punya potensi untuk memiliki anak. Ya, memang orang yang terkena HIV dan dia sudah menikah memang beresiko tidak akan mempunyai anak. Itu makanya kita benar-benar harus mencegah virus HIV. Bahkan untuk teman-teman yang belum menikah, saat mau menikah lebih baik lakukan tes HIV dahulu daripada kejadian yang tidak inginkan bakal terjadi. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, penularan HIV melalui cairan yang ada di tubuh. Paling pun kalau ingin melakukan hubungan seks harus menggunakan kondom. Apakah sudah mengerti? Untuk Mbak Vini tadi pertanyaan bagaimana sih HIV menular pada remaja? Pada remaja zaman sekarang, terutama remaja-remaja milenial banyak yang menggunakan narkoba. Nah, kebanyakan mereka menggunakan jarum suntik yang berganti-gantian. Nah, itu salah satu penyebab penularan HIV pada remaja. Kedua, remaja yang menggunakan tato. Tato itu kan menggunakan jarum kan untuk membuat tatonya. Nah, di jarum tersebut tidak kita ketahui kalau jarum tersebut udah ada yang kena darah oleh orang yang sebelumnya menggunakan tato kan, orang itu terinfeksi HIV, kita tidak tahu kan. Nah, pada itu banyak sih penularan HIV pada remaja itu. Bisa juga melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Untuk teman-teman, janganlah melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan setia kepada pasangan dan selalu mencari edukasi mengenai HIV/AIDS. Dan untuk orang yang terkena HIV/AIDS, apabila kita bertemu dengan orang yang terkena HIV/AIDS, jangan sampai kita mendiskriminasi orang tersebut. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Untuk itu, terima kasih teman-teman telah datang ke kunjungan kesehatan saya pada hari ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman.